firman Tuhan dari saudaraku yang judulnya adalah Alos. Coba kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Alos. Sekali lagi 1, 2, 3. Alos. Sekali lagi 1, 2, 3. Alos. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Nah, saudaraku, alos ini adalah berasal dari kata bahasa Greka yang artinya adalah yang lainnya dari jenis yang sama. Yang lainnya dari jenis yang sama. Itulah arti alos, saudaraku. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara, banyak anak-anak Tuhan, dan biasanya itu hamba-hamba Tuhan yang baru mau memulai pelayanannya, saudaraku. Mungkin murid STAR kedua yang sudah siap diutus, ya saudaraku, ya katakan amin. Mereka memiliki khayalan, ya, pemikiran yang salah. Apakah pemikiran yang salah itu? Mereka berpikir bahwasanya dengan kemunculan mereka mulai pelayanan mereka adalah seorang yang begitu spesial, yang membawakan sesuatu yang baru atau orisinil yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Jadi lewat kemunculan saya akan bawa sesuatu yang betul-betul baru dan unik bagi dunia ini. Tahukah saudara, itu sebenarnya adalah tipu daya setan. Tujuan kita sebenarnya seharusnya adalah mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Haleluya. Sama seperti Tuhan Yesus yang hanya mau melakukan apa kehendak Bapaknya. Mari kita buka dari Yohanes 4 ayat 34. Saudara boleh catat ayatnya. Kita meneladani Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Yohanes 4 ayat 34. Yang siap baca firman Tuhan katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Tapi tujuan kita di dunia ini, kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Apa kehendak Tuhan, itu yang kita kerjakan. Amen. Dalam Yohanes 6 ayat 38, mari kita buka satu lagi ayatnya, cuma buka satu lembar atau 2 lembar, saudara. Yohanes 6 ayat 38. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kita bukan melakukan kehendak kita, tapi kita cari tahu apa kehendak Tuhan. Itulah yang kita lakukan. Amin. Jadi kita bukan mau menunjukkan diri kita hebat. Oh, aku akan bawa sesuatu yang spesial, yang baru, yang orang lain tidak tahu. Aku adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Oh, tidak ada orang yang sehebat aku. Tidak. Tapi apa tujuan kita? Kita seharusnya melakukan apa kehendak Tuhan. Amin. Bukan kehendak diri kita sendiri. Hati ini penting di hadapan Tuhan, saudara. Apa yang ada di dalam hati itu yang penting. Amen. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luaran, Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Amen. Dan barang siapa yang suci hatinya, mereka lah yang akan melihat Tuhan. Amen. Katakan amin. Haleluya. Dan dalam Yohanes 7 ayat 18, coba saudara buka ayat firman Tuhannya. Dengan cepat kita akan baca Yohanes 7 ayat 18. Ini di lembar berikutnya. Katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saudaraku, kita seharusnya mencari hormat bagi Tuhan yang mengutus kita. Kita tidak mencari hormat bagi diri kita sendiri, tapi kita mencari hormat bagi Yesus. Kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus. Jangan lewat hidup kita, pelayanan kita, hanya nama Yesus yang ditinggikan, bukan nama kita. Biarlah orang tidak
kita, tapi lewat hidup pelayan kita, biarlah orang kenal Yesus saja. Katakan amin. Kita harus mau menjadi seperti Yesus. Kita harus mau jadi alosnya Yesus. Katakan amin. Saudaraku, kenapa kita mau berbeda? Kenapa kita mau menjadi spesial? Kalau kita telaah, kita pikirkan, saudara, bukankah itu kesombongan yang membuat kita mau menjadi begitu spesial, tidak sama dengan orang lain? Kita begitu berbeda dengan orang lain, saudaraku. Itu sebenarnya kalau kita pikir dan kita renungkan, Roh Kudus juga akan berbicara kepada kita. Itu sebenarnya kesombongan yang mendorong kita seperti itu. Bukankah demikian, saudara? Sebenarnya kita masing-masing adalah pelayan Tuhan semuanya. Amin. Kita ini sebenarnya sama. Kita adalah satu dari begitu banyak tentara Tuhan di dunia ini. Kita hanyalah salah satu dari tentara sorga yang Tuhan utus untuk mengerjakan pekerjaannya di dunia ini. Kita tidaklah berbeda dari pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Kita salah satu dari tentara Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara mau menjadi guru di dalam rumah Tuhan, sebenarnya saudara hanyalah salah seorang guru dari begitu banyak guru yang Tuhan bangkitkan. Tuhan memberikan karunia mengajar kepada saudara. Sebenarnya saudara hanyalah salah seorang guru dari begitu guru-guru lain yang Tuhan pakai di seluruh dunia ini. Katakan amin. Saudara adalah seorang alos dari guru yang lainnya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara mau mendirikan gereja besar, saudaraku, jangan mulai pelayanan saudara dengan pemikiran yang salah. Jangan mulai pelayanan saudara dengan tertipu. Gereja saudara hanyalah menjadi yang lainnya dari jenis yang sama. Katakan amin. Jadi Tuhan mau membangkitkan lebih banyak lagi gembala-gembala dari jenis yang sama. Yaitu gembala-gembala yang mengasihi domba-dombanya. Dan juga gembala-gembala yang diurapi untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat saudara, Kejadian 1 ayat 26, mari buka Alkitab saudara. Ini buku pertama dari Alkitab. Amin. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan sudah tunjukkan mengenai alos ini. Ya, itu dari jenis yang sama. Kejadian 1 ayat 26 kita baca sama-sama. Yang siap baca firman katakan amin. Kejadian 1 ayat 26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi apa kata Tuhan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menjadikan kita serupa dengan Dia. Kita ini adalah alosnya Tuhan. Kalau saudara lihat kepada diri saudara sendiri, saudara kita akan menemukan banyak kesamaan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu adalah roh. Bapa kita adalah roh. Katakan amin. Dan kita juga manusia ini sebenarnya adalah roh-roh yang tinggal di dalam tubuh-tubuh. Katakan amin. Dan kita kenal Allah Bapa kita, dan Yesus Allah Anak, dan Roh Kudus Allah Roh Kudus. Itulah Trinitas yang kita kenal. Katakan amin. Dan tahukah saudara, kita manusia, kita juga adalah makhluk Trinitas. Kita adalah manusia roh yang tinggal dalam tubuh dan memiliki jiwa. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Katakan amin. Kalau saudara perhatikan, Tuhan kita yang menciptakan kita, Dia adalah Tuhan yang kreatif. Dan kita juga manusia, kita tahu kita juga kreatif. Kita berdaya cipta. Kenapa? Karena kita alos dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. Kita diciptakan segambar dengan Dia. Kita alosnya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Lewat hidup kita bisa melihat kesamaan kita dengan Tuhan. Karena memang kita diciptakan serupa
dan segambar dengan Tuhan. Mari kita lihat kalau alos itu baik. Katakan alos itu baik. Alos itu baik. Sekali lagi, alos itu baik. Alos itu baik. Kita lihat dari Kejadian 1 ayat 12. Ayat 12 ya, mundur saudaraku ya, ayat 12. Kita baca sama-sama. Yesaya baca firman, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Apa yang baik, saudara? Kalau saudara perhatikan firman, ini dikatakan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berbiji menghasilkan juga tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Katakan amin. Dan kalau kita lihat lagi saudara ayat 21, mari kita baca sama-sama. Ya, siap baca firman, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudaraku, Tuhan menciptakan, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara akan dapat ini lebih jelas lagi artinya, tapi biar saya terangkan pada saudara artinya. Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Misalnya ikan paus yang ada di laut akan memproduksi ikan paus lagi. Segala macam, ada ikan namanya ikan bandeng, katakan ikan bandeng. Ikan bandeng juga akan memproduksi ikan bandeng, katakan amin. Dan Tuhan berkata itu baik. Jadi kalau dihasilkan yang sejenis, yang sama, Tuhan berkata itu baik. Alos itu baik. Jadi kalau menghasilkan yang lainnya dari jenis yang sama, itu baik. Katakan amin. Ayat 25. Mari kita baca sekali lagi ayat 25. Yang siap baca firman katakan amin. 1, 2, 3. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lagi-lagi dijelaskan lebih jelas, saudara. Tapi ini artinya segala jenis binatang liar. Misalnya saudara harimau, maka harimau itu juga akan memproduksi harimau lagi. Dan kemudian segala jenis ternak, misalnya sapi, sapi akan menghasilkan sapi yang lainnya lagi. Maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi kalau Tuhan menciptakan dan kemudian dihasilkan yang sejenis dengan itu, itulah dia alos, dan alos itu baik. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudara mau menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, saudaraku, pengkhotbah yang baik, saudaraku. Saudara hanyalah menjadi seorang pengkhotbah yang adalah alos dari pengkhotbah lainnya yang sebelum saudara. Katakan amin. Haleluya. Dan apa sebenarnya yang terjadi di bumi ini? Apa yang sebenarnya kita lihat yang ada di bawah matahari? Saudaraku, inilah dia kebenarannya. Seseorang yang besar atau hebat dalam pelayanannya sebenarnya hanyalah seorang alos dari yang lain. Elisa, dia melayani Tuhan dengan urapan, yang urapan itu adalah alos daripada urapan Elia. Satu urapan yang besar adalah sebenarnya alos dari urapan yang lainnya. Katakan amin. Setiap hamba Tuhan yang hebat adalah sebenarnya alos dari hamba Tuhan lainnya. Setiap penginjil yang hebat atau setiap penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan sebenarnya hanyalah seorang alos dari penginjil lainnya. Katakan amin. Mari kita dengan rendah hati menyadari, saudaraku, bahwa semua orang yang hebat yang dipakai Tuhan di dalam bidangnya masing-masing sebenarnya adalah alos-alos daripada hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Mengapa alos itu baik? Mengapa alos itu baik? Yang pertama, ini adalah hal yang baik karena ini membuat kita rendah hati.
Haleluya. Haleluya. Yang kedua, kenapa alos baik? Alos baik karena kita tidak dapat memegahkan diri kecuali dalam Tuhan yang menciptakan semua perkara. Jadi kita tidak punya alasan memegahkan diri. Sebenarnya Tuhanlah yang menciptakan semuanya itu. Tuhanlah yang memberikan karunia itu kepada kita. Tuhanlah yang memakai kita. Tuhanlah yang mengurapi kita. Katakan amin. Dan yang ketiga, alos adalah hal yang baik karena adalah mungkin untuk memiliki banyak karunia yang hebat dan bukan hanya satu. Katakan amin. Dan yang keempat, saudara, alos ini hal yang baik karena ini berarti berkat Tuhan diteruskan kepada generasi yang berikutnya. Jadi pada generasi ini ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan seperti generasi Bapak Munte dan Ibu Munte, saudara. Pada generasi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan. Dan kemudian diteruskan kepada saudara-saudara sekarang. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Generasi berikutnya, amin, yang melayani Tuhan seperti Bapak dan Ibu Munte. Saudara adalah alas yang lainnya dari jenis yang sama. Saudara adalah alas dari Bapak dan Ibu Munte yang dipakai Tuhan mendirikan sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tepuk tangannya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saudara, kebesaran dalam alos adalah suatu hal yang baik. Saudara mau menjadi hamba Tuhan yang besar. Saudara mau menjadi hamba Tuhan yang orang-orang diberkati lewat pelayanan saudara. Saudara menjadi seorang pengkhotbah yang orang-orang ingat akan khotbah saudara, pelayanan saudara. Bagaimana caranya? Kuncinya ini, saudara menjadi alos. Saudara menjadi yang lainnya dari jenis yang sama. Mari kita tidak usah lagi berkhayal, saudara, dan berpikir bahwa kita bisa menghasilkan metode-metode baru, formula-formula yang baru akan kita keluarkan dari diri kita. Cukup kalau saudara rendah hati dan mau menjadi alos dengan hamba Tuhan yang Tuhan berikan untuk menggembalakan saudara. Saudara bisa dipakai Tuhan dengan benar. Haleluya. Kalau ini besar, saya katakan kalau ini besar, ya, kalau ada sesuatu yang besar, maka yang lainnya dari jenis yang sama akan besar juga. Kalau GKI ini Tuhan pakai sudah sedemikian luar biasa, urapan Tuhan yang ada pada hamba-hamba Tuhan, ya saudara, tentu yang dimulai dari Pak Munte, Ibu Munte sudah luar biasa. Maka saudaraku, yang lainnya dari jenis yang sama ini juga akan luar biasa. Haleluya. Kalau ini berkuasa, kalau di GKI ini berkuasa, pelayanan berkuasa, saudara, Tuhan mengadakan tanda ajaib dan mujizat, maka yang lainnya dari jenis yang sama ini akan berkuasa. Artinya kalau saudara alos dengan GKI, maka saudara juga akan mengalami pelayanan yang berkuasa. Katakan amin. Haleluya. Mari kita percaya Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Tuhan. Amin. Kita tidaklah spesial dalam arti kita menganggap kita yang paling hebat, kita sudah tahu semuanya. Ya saudaraku, kita lebih tahu dari banyak orang, saudara. Lebih banyak pengetahuan kita dari banyak orang. Mari kita rendah hati dan mau menjadi alos. Ya, alos daripada hamba Tuhan yang sudah diberikan Tuhan mendirikan sidang Tuhan ini. Itulah dia jalannya untuk menjadi besar. Katakan amin. Itulah jalannya saudara berhasil dipakai Tuhan. Itulah jalannya saudara bisa mendirikan sidang Tuhan. Dan saudaraku, dan diurapi dengan Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, waktu kita di dunia ini terbatas. Nah, saudaraku, saudara tidak bisa mencoba-coba, kemudian menghabiskan waktu untuk mencoba pelayanan yang bagaimana yang mau saudara kerjakan. Waktu saudara sudah terbuang, saudaraku, dan akhirnya saudara pun tidak sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara lihat, saudaraku, kita tidak punya waktu untuk bereksperimen, untuk mencoba-coba.
Nanti di tengah-tengah waktu kita sibuk mencoba, beginilah yang mau ku buat, beginilah yang akan ku kerjakan. Oh, aku akan mencoba formula yang ini ku coba dulu selama 5 tahun, 10 tahun. Nanti Tuhan Yesus sudah keburu datang. Padahal kita pada zaman sekarang ini, kita perlu dengan lebih cepat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara perlu diurapi supaya saudara bisa melayani Tuhan dengan berkuasa. Saudara perlu belajar untuk berkorban dengan cepat, dengan benar, supaya banyak orang yang bisa diubahkan hidupnya lewat firman Tuhan yang saudara beritakan. Kita tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu, saudaraku, mencoba formula sana, formula sini, bereksperimen lagi, mencoba-coba. Tidak. Cukup saudara mau menjadi alos, menjadi yang sama dengan yang dari jenis yang sama. Amin. Katakan amin. Amin. Jalan Tuhan, alos itu baik. Amin. Haleluya. Menjadi alos akan membuat saudara menjadi rendah hati. Yang perlu saudara lakukan adalah saudara meneladani alos saudara. Alos yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Kalau Tuhan menyelamatkan saudara di GKI, saudaraku, alos saudara adalah dari GKI, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menyelamatkan saudara. Katakan amin. Kalau saudara adalah hamba Tuhan yang dipakai saudara mendidik saudara, ini pakai Tuhan memuridkan saudara, itulah alos saudara. Jangan buang-buang waktu meneladani yang bukan alos saudara. Katakan amin. Katakan amin. Apalagi saudara lihat bagaimana Tuhan sudah sangat memberkati GKI ini. Mulai dari GKI ini tidak ada di kota Pekanbaru, yang ada cuma di kampung-kampung di Sumatera Utara, bahkan belum masuk ke kota Medan. Tapi Tuhan pimpin Bapak Munte dan Ibu Munte, saudaraku, terus melayani Tuhan sampai bahkan sidang Tuhan ada di kota Medan, dan bukan hanya di kota Medan, sekarang ada di Pekanbaru, dan bukan hanya di Pekanbaru, tapi di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Dan kalau mereka ini sudah besar, maka kalau saudara menjadi alosnya daripada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di GKI, maka saudara juga akan menjadi besar di Tuhan. Haleluya. Saudara melihat pelayan di GKI berkuasa, kalau saudara jadi alos daripada jenis yang sama, saudara meneladani hamba Tuhan yang disuruh Tuhan menggembalakan saudara di GKI, saudara juga akan melayani dengan pengurapan yang sama. Haleluya. 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 Dan marilah kita tidak berpura-pura lagi. Sebenarnya apapun yang kita kerjakan dan ajarkan dan lakukan sekarang ini adalah hasil dari apa yang telah kita pelajari dari orang lain. Yang setuju katakan amin. Apa yang kita ajarkan sebenarnya adalah apa yang telah diajarkan oleh orang lain dari jenis yang sama. Bagaimana kita bisa melayani sekarang adalah berasal dari apa yang telah kita pelajari dari alos kita. Katakan amin. Dan saudaraku, jangan kita malu mengakui dan mengikuti dengan sungguh-sungguh orang-orang lain dari jenis yang sama. Jangan kita malu mengikuti alos kita, tapi kita justru harus bangga mengatakan, dia alos saya teladani hidupnya, maka saya bisa dipakai Tuhan seperti ini. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan berkata alos ini baik, maka pastilah alos ini baik. Amin. Saudaraku, mari kita lihat prinsip-prinsip alos nomor 1. Prinsip-prinsip alos, bukalah firman Tuhan dari Pengkhotbah 1. Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10. Kita baca firman Tuhan ini. Amin. Pengkhotbah 1 ayat 9 10. Yang sudah dapat ayat firman Tuhan ini katakan amin. 1, 2, 3. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Nah saudaraku, apa yang akan pernah
yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Jadi tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Adakah orang yang bisa berkata, lihat ini baru, tapi itu sebenarnya sudah ada dulu, lama sebelum kita ada? Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku, saudara sebenarnya tidak punya sesuatu yang baru untuk ditawarkan. Dan sebenarnya hidup saudara tidaklah memperkenalkan sesuatu yang spesial. Mari kita rendah hati. Sebenarnya apapun yang saudara lakukan sekarang ini, sebenarnya dulu pun sudah pernah dilakukan oleh seseorang di suatu tempat. Katakan amin. Memang seperti kebanyakan pelayan Tuhan, kita kadang-kadang bisa berpikir ya, bahwa kita akan memperkenalkan sesuatu yang baru. Kita berpikir kita memiliki karunia-karunia dan ide-ide yang baru yang orang lain tidak punya. Tapi dengan berlalunya waktu dan dengan adanya kebenaran firman ini, kita menyadari bahwa semua yang pernah kita lakukan sebenarnya telah pernah dilakukan oleh orang-orang lain sebelumnya. Katakan amin. Dan kita akan menemukan, kita sendiri pun sampai menyadari itu saudara, bahwa ada orang-orang telah melakukannya atau mengatakannya sebelum kita. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya Allah itu baik, karena itu membuat kita rendah hati. Saya tidak malu mengakui saudaraku, bahwasanya kehidupan pelayan saya ini sebenarnya mengikuti. Saya dengan sungguh-sungguh mengikuti pelayanan daripada Bapak dan Ibu Munte. Saya sungguh-sungguh mengidolakan mereka. Dan saya tidak mau mengakui bahwa saya mengikuti mereka. Bagaimana mereka mengasihi, saya mau mengasihi seperti mereka. Bagaimana mereka panjang sabar, saya mau panjang sabar seperti mereka. Bagaimana mereka mengampuni orang, saya juga mau seperti mereka mengampuni semua orang. Bagaimana mereka melayani dan mengalir dengan pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan mereka, saya juga mau seperti mereka. Jadi kehidupan pelayanan saya ini yang saya teladani adalah anak Allah saya, yaitu bapak saya, ibu saya, saudaraku. Dan saudaraku, Allah membuat kita rendah hati. Ya sebenarnya pelan saya itu, jadi bukan ada sesuatu yang baru. Saya mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu Munte. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saya mau hidup seperti mereka, saya mau melayani seperti mereka. Dan kalau ada orang yang bertanya, dengan bangga saya katakan, oh Allah saya Bapak dan Ibu Munte. Saya mengikuti teladan mereka. Apa yang mereka kerjakan, yang saya kerjakan sekarang ini sebenarnya sudah duluan dikerjakan Bapak dan Ibu Munte. Kalau saudara lihat saya berapi-api melayani, mendoakan orang sakit, saya lihat dulu Bapak saya dan Ibu saya berapi-api melayani Tuhan. Sampai sekarang Ibu masih berapi-api melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Katakan amin. Yang kedua, menjadi alos adalah suatu keuntungan. Karena saudara menjadi sesuatu yang sebenarnya terbukti berjalan dan berhasil. Jadi kalau saudara mau jadi alos, itu sebenarnya keuntungan bagi saudara. Saudara sudah menjadi satu bagian daripada sesuatu yang sudah terbukti berjalan dan berhasil. Ada hamba Tuhan yang berhasil, saudara alosnya, Bapak Munte, Ibu Munte, sudah dipakai Tuhan mendirikan seluruh Indonesia ini, mendidik orang-orang menjadi hamba Tuhan, sehingga bisa diutus sampai ke seluruh Indonesia ini. Saudara menjadi alosnya Pak Munte dan Ibu Munte. Saudara menjadi bagian dari sesuatu yang sudah terbukti berjalan dan berhasil. Katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan saudaraku, dia cucu dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di Amerika, saudara. Dan dengan jujur dia mengatakan ini kepada saya, saudaraku. Kalaulah saya ketemu dengan Bapak Munte, Bapak Pendeta Benjamin Munte, kira-kira 10 tahun atau bahkan lebih baik lagi kalau kira-kira 20 tahun yang lalu, saya jumpa dengan Pak Munte duluan, dan saya tidak pergi kemana-mana, saya tidak pergi ke sini, saya tidak pergi ke sini, tapi saya duluan jumpa Pak Munte, pastilah sekarang ini saya sudah bisa membangun satu sidang yang besar, dia katakan. Tapi sayangkali saya pada
saya pasti mengerti bahwasannya saya bisa dipakai Tuhan untuk membangun satu gereja lokal yang besar. Saudara, keuntungan bagi saudara kalau saudara menjadi alus. Amin. Saudara menjadi bagian dari suatu sudah terbukti berhasil. Katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, menjadi alus menyelamatkan saudara dari kerugian harus menciptakan nama baru. Menciptakan suatu nama itu tidak mudah, saudaraku. Dan mempertahankan nama baik juga tidak mudah, saudaraku. Dan kalau saudara lihat, itulah sebabnya banyak nama-nama dijual sebagai franchise. Katakan amin. Haleluya. Saudara lihat itu KFC. Kalau saudara lihat KFC, saudara lebih mau ke KFC daripada merek-merek lain yang tidak saudara kenal, betul? Itu franchise daripada Amerika sana, saudaraku. Nah, saudaraku, suatu nama yang baik adalah hal yang paling berharga di bumi. Kalau saudara menjadi alos dari satu nama, itu berarti saudara menjadi alos dari satu nama yang sudah ada terlebih dahulu. Katakan amin. Saudara, banyak saudara tentunya mengaku kalau saudara melayani dimanapun saudara berada, dan kalau orang dengar nama GKI, kerap kali saudara bisa diterima dengan lebih baik. Karena orang sudah tahu, sudah kenal nama GKI. Bahkan ada seorang alumni IAR yang pernah mengaku dan menceritakan kesaksian kemenangan bahwasanya ketika dia berpergian naik kapal laut, ketika pimpinan kapal itu, kapten kapal itu tahu bahwasanya dia anak rohani Pak Munte, maka dengan seketika mereka mengizinkan dia berkhotbah di kapal itu. Amin. Haleluya. Jadi menjadi alos, saudaraku, menyelamatkan saudara dari kerugian harus menciptakan nama baru. Dan kerap kali saudara lihat, saudara, orang-orang tahu saudara berasal dari GKI, itu akan membuat saudara menjadi lebih cepat dapat melayani mereka. Karena mereka dengan senang hati dan sukacita menerima saudara. Dan saudara akan lebih cepat lagi untuk membawa jiwa-jiwa kepada kerajaan surga. Katakan amin. Haleluya. Yang keempat, menjadi alos membuat saudara rendah hati. Membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa saudara bukanlah orisinil. Ketika orang-orang terkesan dengan pelayanan saudara, membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa sebenarnya saudara sudah terlebih dahulu diajari untuk melayani demikian. Ketika orang-orang terkesan melihat gaya saudara melayani, atau orang terkesan melihat bagaimana saudara melayani dengan tanda ajaib dan mujizat, membutuhkan kerendahan hati bagi saudara untuk mengakui bahwasanya saudara sudah terlebih dahulu diajari Pak Munte untuk melayani dengan kuasa Tuhan. Jadi menjadi alos membuat saudara menjadi rendah hati. Saudara menyadari bahwa sebenarnya saudara meneladani orang lain, alos saudara. Saudara belajar dari dia. Saudara bukanlah orisinil, tapi saudara sudah lihat apa yang ada nampak di mata saudara. Saudara pelajari, maka saudara juga bisa melayani seperti dia. Nah, saudara mengakuinya, dan itu membuat saudara jadi rendah hati. Haleluya. Tahukah saudara, sebenarnya yang terbesar di kerajaan sorga adalah orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Biarlah kita jadi alosnya Yesus. Kita menjadi seperti Yesus. Kita rendah hati seperti Tuhan kita rendah hati. Katakan amin. Dan sebenarnya tidak mungkin kita bisa bertahan sebagai hamba Tuhan yang sejati bila kita sombong. Karena 1 Petrus 5 ayat 5 tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Munti kepada kita, saudara, Tuhan menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Saudara mau terus dipakai Tuhan, saudara harus mau menjadi alos. Dari Pak Munte, Ibu Munte, saudara yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Saudara rendah hati mengakui semuanya ini pun bisa kulakukan karena telah terlebih dahulu aku diajari demikian. Bukan orisinil, tapi aku belajar dan aku diajari. Katakan amin. Biarlah kita selalu ingat dari mana Tuhan memanggil kita, dan jangan kita memegahkan diri.
buka Alkitab saudara 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Mari kita ingat dari mana kita dipanggil. Katakan amin. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Kita baca ayat firman Tuhan ini dengan suara yang kuat. Katakan amin. 1, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Coba supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Haleluya. Jadi kita ingat dari mana kita dipanggil Tuhan. Dan kemudian kita diperlengkapi Tuhan dalam sidang GKI ini. Katakan amin. Dan kemudian kita bisa melayani dengan luar biasa, dengan berkuasa, dengan penuh urapan. Kita ingat dari mana kita dipanggil Tuhan. Sehingga tidak ada kita yang memegahkan diri, tapi kita tahu itu semuanya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita sadar itu bukanlah kita yang orisinil, tapi kita tahu kita belajar dari orang lain. Kita diajari dalam sidang Tuhan di GKI ini, kita diperlengkapi saudaraku di sidang Tuhan ini, dan itu membuat kita ingat saudara dari mana kita dipanggil. Walaupun nanti saudara sudah punya pelayanan besar, bahkan lebih besar dari Pak Munte dan Ibu Munte, saudara tahu itu semua jadi karena saudara meneladani alos saudara. Saudara menjadi alos dari Pak Munte dan Ibu Munte. Saudara tetap rendah hati. Saudara ingat dari mana saudara dipanggil. Katakan amin.